Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia, sudah cukup. Dengan dirinya tok. Tidak usah Quran, tidak usah Injil, tidak usah apa-apa. Tidak usah sekolah, tidak. Asal kamu jadi manusia, aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas. Dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling kan ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja itu anaknya, upamanya gitu ya, upamanya, dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya, kan tidak ada relevansinya toh, kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut, dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam? Yang pasti untuk diwariskan toh Ustaz. Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sapa? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan. Karena rasonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan gitu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak kriak. Rek tuh kono tak kriak barek gitu. Maksudnya jadi ada kacang dibungkus apa? Tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tatak kriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya. Di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik.
Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang buat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara, tamati saiki aku gak pomas. Cuman aku titip bojoku ya Cak. Titip. Maksudmu titip bojomu tak apakno? Ini ketemu Habib Anis belain ya ngono. Maksud titip bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, bahwa dia gede banget, saya kecil begini, dia nangis di sini saya, guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah, tapi yang lebih salah adalah komandan saya, kan itu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup seharusnya ada yang dihukum mati, kan gitu, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya ibaratnya itu tak kei map. Maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa, muncul mushaf kecil, semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa. Karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka. Makin lama makin ragus lagi, makin perang-perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin. Kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan. Bahwa menjadi orang Islam itu cukup. Kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu. Ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datangkan untuk integrasi. Suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas, satu universalisme, kan begitu.
sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku, ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDII, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu. Tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku. Kan begitu. Betul enggak? PAN itu ada kepala sukunya Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja tuh. Dan ternyata pelembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting, ya toh? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada pelembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambah serban, tambah jubah, terus assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu. Cuman itu toh. Tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh. Anda sudah punya mushafnya itu. Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu. Anda sudah punya. Dan itu lengkap. Sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi. Itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga. Kan sudah kita hindarkan Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia. Dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Baru kemarin. Oh tak pikir. Oh, jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Saking nggak beresnya di sana bagaimana? Nah teman-teman sekalian, Habib Anis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli tidak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia, dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesan sama Anis, Nis, kon nang kuburan ben bengi ku nek wis dadi wali kon do aku ya.
Asu. Bajingan. Itu kalimat melecehkan tapi juga indah yo. Pokoknya nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali gitu. Seolah-olah wali itu apa gitu loh Mas, itu nyenengke. Saya seneng dengan kemesraan seperti itu. Nah, Bib, Manis, ada orang buta, jadilah seperti gini, saran Anda tadi. Tak terjemahkan, jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Piye carane? Ada orang buta yang kok ngerti ya ono cawe itu ayu gitu. Karena Jakarta sedang banjir nih sedengkul. Terus ada orang buta tidak tahu jalan toh kan biasanya gini-gini. Akhirnya tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa ngelihat tapi lumpuh, terus minta digendong sama yang buta. Di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini, ada cewek cakep ya? Kok tahu? Karena ada reaksi di punggungnya sini kan. Gitu. Nah itu juga termasuk melek ya, melek. Jadi buta itu berlapis-lapis ya. Skalanya berlapis-lapis, peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua, kalau ngomong soal buta, tadi kan Ustaz Nur Samad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia hasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran. Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya ini, anak kecil ini. Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan? Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Maya. Di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada dia? Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi menjadi pohon dan berbuah, mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, Pak D-nya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak. Ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan tidak masuk. Di Jogja itu teman-teman Ma'iyah kumpul Jogja itu bendaharanya anak SMP kelas 1 yang juga Ma'iyahan kalau. Dan itu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya Ma'iyahan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur. Nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi. Ada yang pohon jati yang nanti akan menjadi tiang dari rumah masa depan. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya kan pakai luding-luding aja hidup saya itu. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga, karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya kipiye ya gitu, aku pesen sama pikiran gue nyambut gawe ya le gitu. Nggih gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir
Kesel mikir. Saya tidak pernah mikir, itu loh. Saya serahkan kepada akal dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya itu kan tabung kaca ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya, karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati, dan itu lebih matang daripada melalui akal, karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan, dia bagian regulator akal itu, pikiran itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bepanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali karena begitu banyak hal yang harus kita melei ya, bahasa Indonesia kita melei, jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Ma'iyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda, dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid, dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah, karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda, dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan, untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang, itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Nah, yang pernah menjelaskan cuman Gus Dur. Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap. Semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, nyenengno banser itu. Nyenengno banser ini aku Ma'iyah niku akeh beratus-ratus, tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahan wis gak apa-apa. Banser itu kan setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim. Strukturnya. Ya kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian. Selalu pikiran tuh yang ini. Kan saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya, ya jelas. Mana negara, mana pemerintah. MK itu di atas presiden atau sejajar presiden atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan. Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa aja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh, digelemek ya enak.
alas itu. Alas jomblo. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya, pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini. Gitu kan, tidak jelas. Nah, makanya Habib Anies sangat bagus menggambarkan bahwa kita tuh punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngaco ini, setelah orangnya mati masa kita rubuhkan rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia terus kita hancurkan semuanya gitu. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan sebagainya.